Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarisa Mirza dengan NPM 21043010125 dari Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip komunikasi. Oke, langsung aja. Di prinsip yang pertama ada komunikasi merupakan suatu proses simbolik. Dalam berkomunikasi, manusia menggunakan lambang atau simbol sebagai penyampaian pesan. Dikatakan bahwa manusia adalah animal symbolisium, yang artinya manusia adalah makhluk yang membutuhkan lambang. Lambang atau simbol di sini maksudnya adalah sesuatu yang digunakan manusia untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh sekelompok manusia. Contohnya misalnya lampu lalu lintas yang berwarna merah dimaknai untuk kendaraan berhenti. Warna kuning dimaknai bahwa kendaraan bisa bersiap-siap untuk berjalan perlahan ataupun bersiap-siap untuk berhenti. Lalu ada juga yang berwarna hijau dimaknai sebagai kendaraan bisa kembali berjalan. Contoh lainnya adalah seperti rambu-rambu seperti dilarang parkir dan juga dilarang berhenti. Lalu di posisi yang kedua adalah setiap perilaku berpotensi komunikasi. Manusia itu pasti selalu akan melakukan komunikasi, tetapi tidak semua perilaku manusia merupakan bentuk komunikasi. Sesuatu dapat dikatakan komunikasi apabila individu yang memberikan makna pada perilakunya atau perilaku orang lain. Perilaku-perilaku manusia yang ditampilkan mempunyai potensi untuk diartikan sebagai komunikasi. Contohnya, apabila ada seseorang yang menjaga jarak saat berbicara dengan lawan bicaranya, artinya dia merasa kurang nyaman atau menunjukkan bahwa dia dan lawan bicaranya itu tidak ada hubungan dekat. Lalu seseorang akan mengangguk saat dimintai pendapat dan dia menyetujuinya, dan dia akan menggelengkan kepalanya apabila dia tidak menyetujui pendapat tersebut. Lalu yang ketiga adalah komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi itu ditunjukkan dengan bahasa verbal dan dimensi hubungan ditunjukkan dengan bahasa nonverbal. Dimensi isi menunjukkan isi atau pesan yang dikomunikasikan, sementara dimensi hubungan menunjukkan bagaimana pesan disampaikan serta mengisyaratkan hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi serta bagaimana pesan dalam komunikasi tersebut diartikan. Contohnya seperti saat kita mau pinjam uang, kita bisa tuh pinjam uang dari orang tua ataupun dari adik atau teman kita. Tetapi penyampaiannya akan berbeda karena kita jauh lebih hormat kepada orang tua daripada ke teman atau adik yang kita notabene-nya tuh memiliki hubungan yang terbilang santai gitu kan. Contoh saat kita pinjam uang ke orang tua kita bakal bilang, "Pak atau Mah, boleh nggak aku pinjam uang dulu buat beli keperluan kuliah nih, soalnya uang aku udah habis." Dalam hal ini kita pinjam uang dan kita bakal menjelaskan uang tersebut itu buat apa, karena kita pengen orang tua tahu kegunaan uang tersebut, biar orang tua kita tuh nggak marah gitu kan. Nah, beda lagi kalau kita pinjam uangnya tuh ke teman atau ke adik kita, pasti kita bakal bilang gini, "Maaf dong dek atau siapa gitu, aku pinjam uangmu dulu ya, nanti pasti aku kembaliin kok, urgent banget soalnya," gitu. Itu contohnya. Nah, dalam hal ini kita pinjam tanpa menjelaskan keperluannya buat apa, tetapi kita bakal menekankan kalau kita tuh bakal mengembalikan di kemudian hari. Karena kebanyakan teman atau adik kita pasti bakal pinjemin kan, pokoknya kita kembaliin gitu. Tapi kalau udah sama orang tua, kita harus jelasin biar orang tua tuh tahu uang itu tuh digunakan buat apa dan juga uang tersebut bisa segera diberikan. Lalu prinsip yang keempat adalah komunikasi berlangsung dalam beragam tingkat kesengajaan. Disadari atau tidak, manusia itu melakukan komunikasi. Misalnya kita nggak sengaja nih di mall terus ngelihat selama beberapa waktu sepasang sepatu yang bagus banget dipajang di sebuah toko, dan penjaga toko tersebut mengetahui dan mengartikan bahwa kita tuh pengen beli sepatu itu. Terus ada kalanya juga kita mengucapkan sesuatu secara tidak sengaja dalam kehidupan sehari-hari, tapi sebenarnya ada lebih banyak lagi kesan nonverbal yang diperlihatkan tanpa sengaja oleh kita. Contohnya adalah waktu kita memberikan senyum dengan orang-orang yang saat berpapasan dengan kita di jalan, dengan orang yang kita kenal, itu merupakan suatu bentuk sapaan tanpa bahasa verbal. Jadi kayak kita bertemu temen nih di mall
nongol misalnya nggak sengaja, terus kita tuh senyum tapi kita nggak bilang hai. Nah itu termasuk sapaan tanpa bahasa verbal. Prinsip yang kelima adalah komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Maksudnya itu penafsiran pesan dapat berubah sesuai dengan konteks ruang atau waktu. Contoh sederhananya kayak gini, kita nggak bisa berbicara mengenai topik komedi, bentuk komedi, atau kita tertawa terbahak-bahak waktu kita menghadiri sebuah pemakaman. Nah baru nih kalau kita lagi santai di rumah teman atau lagi di kafe, kita bisa melakukan hal itu. Terus misal kita menghubungi orang tua atau teman kita di tengah malam, orang tua atau teman kita bakal mikir, loh ada apa nih tengah malam begini menghubungi gitu kan, pasti mereka bakal mengira hal itu tuh hal yang urgent gitu kan. Beda kalau kita menghubungi di waktu siang atau pagi hari, pasti mereka menganggap hal itu hal biasa. Lalu di prinsip yang keenam adalah komunikasi meliputi prediksi para peserta komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang terikat oleh aturan. Manusia memperkirakan atau memprediksi efek pesan mereka terhadap orang lain. Manusia memilih cara-cara tertentu agar pesannya bisa diterima orang lain dan orang lain bisa merespon pesan yang disampaikan. Contohnya seperti yang kita ketahui nih, di Indonesia itu kalau lagi makan bersama itu nggak boleh bersendawa di depan orang-orang lain. Kita harus permisi dahulu atau permisi ke belakang dulu kalau mau bersendawa. Nah, sebab mereka sebagai komunikator akan memprediksi reaksi orang-orang di sekitarnya dan tentunya akan dianggap jorok dan tidak sopan gitu ya. Namun di negara lain seperti negara Arab, seseorang yang melakukan sendawa setelah makan akan dianggap menghormati masakan tuan rumah, karena sendawa di Arab diartikan sebagai suatu kepuasan atas makanan yang telah dihidangkan. Jadi orang Arab akan memprediksikan reaksi orang-orang di sekitarnya sebelum akan bersendawa, dan saat dia merasa itu tidak apa-apa, jadi dia akan menganggap menghormati masakan tuan rumah setelah selesai diberikan masakan tersebut. Jadi dia tidak akan merasakan malu, ataupun orang-orang di sekitarnya juga tidak akan merasakan itu hal yang gak sopan gitu. Lalu prinsip yang ketujuh adalah komunikasi bersifat sistemik. Jadi komunikasi itu memiliki sistem internal dan sistem eksternal di dalamnya. Contohnya nih, misalnya kita punya teman, terus kita kurang suka nih sama kebiasaan dia yang suka ngomongin dan menjelekkan orang lain di belakang. Secara internal ya, di dalam hati kita tuh kita mikir terus nih, gimana ya caranya aku ngasih tahu temen aku nih biar kebiasaan buruknya ngomongin orang tuh dihilangkan gitu. Nah lalu secara eksternalnya kita bakal nyampain lewat perkataan dan tanpa menyakiti perasaannya gitu ya. Jadi gini, contohnya seperti aku sebagai teman baik kamu nih, aku mau kasih saran, sebaiknya kamu menghilangkan kebiasaan kamu yang suka ngomongin orang di belakang, karena sebenarnya hal itu tuh nggak baik gitu kan. Lalu prinsip yang ke-8 adalah semakin besar kesamaan latar belakang budaya, semakin efektif komunikasi. Komunikasi itu dikatakan efektif apabila hasil dari komunikasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak-pihak di dalam komunikasi. Jadi misalnya gini nih, Susanti kan berasal dari Indonesia, Meme berasal dari Malaysia. Indonesia dan Malaysia memiliki latar belakang budaya yang hampir sama gitu kan. Jadi komunikasi di antara mereka akan berjalan dengan efektif. Lain halnya kalau misalnya Meme dari Malaysia berkomunikasi dengan Nobita yang dari Jepang, komunikasi di antara mereka tidak akan berjalan secara efektif karena latar belakang Malaysia dan juga Jepang itu sangat berbeda gitu kan. Jadi tidak efektif komunikasinya. Lalu yang ke-9 adalah komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi dapat bersifat satu arah atau linear atau dua arah. Misalnya waktu dosen menerangkan suatu mata kuliah di kelas ya, biasanya itu dianggap sebagai komunikasi satu arah. Tapi para mahasiswa juga bisa dianggap menjadi komunikator. Mahasiswa baik secara sadar atau tidak pasti akan menunjukkan mimik muka tanda mengerti atau belum mengerti pada penjelasan dosen tersebut. Jadi kalau misalnya dijelasin terus kita menunjukkan mimik wajah yang masih bingung, pasti dosen akan menangkap mimik wajah mahasiswa-mahasiswa tersebut dan akan bertanya kembali, belum paham ya, akan saya jelaskan lagi ya. Nah itu berarti
dosen menangkap mimik wajah tersebut dan di situ komunikasi dua arah terjadi. Prinsip yang ke-10 adalah komunikasi bersifat dinamis, sinambung, dan transaksional. Komunikasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan atau kontinu. Filosof Yunani kuno, Heraklitus, menganalogikan dan mengungkapkan bahwa manusia itu tidak pernah menyeberangi sungai yang sama dua kali. Jadi saat kedua, ketiga, dan seterusnya manusia melewati sungai tersebut, sungainya sudah tidak sama lagi seperti saat pertama kali dia melewatinya. Sama halnya dengan komunikasi. Jadi seperti A bercerita kepada B, kemudian B bercerita kepada C, C kepada D, dan begitu seterusnya. Lalu di prinsip yang ke-11 adalah komunikasi bersifat irreversible. Saat kita menyampaikan pesan kepada orang lain, kita tuh tidak dapat mengontrol penyebaran informasinya dan efek pesan tersebut tidak dapat diprediksi seperti apa kepada halayak. Itu merupakan maksud dari komunikasi bersifat irreversible. Jadi harus berhati-hati ya kalau mau menyebarkan informasi, harus di cross check dulu kebenarannya. Lalu di prinsip yang terakhir, yang ke-12 adalah komunikasi hanya salah satu cara dalam menyelesaikan masalah. Terdapat banyak masalah atau konflik sebagai akibat dari kesalahan komunikasi atau biasa disebut miskomunikasi ya. Komunikasi bukan cara yang mutlak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ada hal-hal lain yang turut andil dalam terselesaikannya suatu masalah. Contohnya seperti konflik antar etnis yang kerap terjadi di Indonesia, itu tuh bukan semata-mata disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik ya. Pemahaman serta kemauan untuk menerima orang yang berlainan etnis dengan kita merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, jadi itu tadi adalah 12 prinsip komunikasi. Saya minta maaf apabila ada salah dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.